Selamat bertemu kembali di mata kuliah mikroprosesor. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang arsitektur dari prosesor Intel keluarga x86. Kemudian nanti akan kita lanjutkan dengan arsitektur dasar dari keluarga 86, yaitu yang didasari dengan prosesor Intel yang pertama yang digunakan di komputer PC, yaitu 8086, 8088. Keluarga x86 ini memiliki arsitektur dasar yang sama, yaitu mulai dari 8086. Kemudian dikembangkan menjadi arsitektur yang lebih tinggi. Kalau 8086 itu prosesor 16 bit, kemudian ditingkatkan menjadi prosesor yang 32 bit, kemudian ditingkatkan menjadi prosesor yang 64 bit. Itu materi yang akan kita pelajari untuk kali ini. Oke, kita mulai dengan Intel keluarga x86. Jadi mikroprosesor keluarga x86 adalah mikroprosesor yang dengan kode 8086, 888 dan turunannya. Jadi turunannya menggunakan simbol atau kode 80, kemudian diikuti dengan angka berikutnya dari 8088, kemudian dikembangkan 80186 menjadi 80286, ini sudah 16, masih 16 bit. Kemudian dikembangkan lagi menjadi 386 yang sudah menjadi 32 bit, juga 8486 juga 32 bit, dan untuk yang 80586 ini sudah dengan codename, dengan kode namanya Pentium, yang di sini juga berkembang mulai dari yang 32 kemudian dikembangkan menjadi yang 64 bit. Jadi istilah x86 itu dipakai untuk memberikan nama arsitektur pada mikroprosesor Intel yang dikembangkan berdasarkan mikroprosesor 8086. Jadi yang dimaksud dengan arsitektur ini secara teoritis di dalam ilmu organisasi komputer itu istilahnya adalah arsitektur itu berhubungan dengan atribut-atribut atau spesifikasi dari suatu prosesor yang diberitahukan kepada pengguna. Jadi apa saja yang bisa dipakai oleh pengguna, fungsinya apa saja, bisa apa saja, itu diberitahukan kepada pengguna lewat atribut-atribut arsitektur. Salah satunya, contohnya adalah set instruksi. Set instruksi itu termasuk spesifikasi atau atribut arsitektur. Jadi kalau set instruksinya itu beda, berarti arsitekturnya beda. Kalau set instruksinya sama, bisa dikatakan memiliki arsitektur yang sama, meskipun secara internal organisasi, cara implementasi dari komponen-komponennya berbeda, tapi memiliki kesamaan, bisa menjalankan instruksi yang sama. Itu berarti arsitekturnya sama. Contohnya misalkan kita menggunakan Intel ini, maka ada prosesor yang lain namanya AMD, dan ada yang lain lagi, itu juga bisa menggunakan program yang dijalankan di Intel, berarti itu satu arsitektur. Jadi Intel dengan AMD itu satu arsitektur. Juga terkait dengan register-register yang dapat digunakan. Jadi instruksi pasti akan mengaitkan bagaimana instruksi itu bekerja nanti, itu terkait dengan register yang bisa digunakan dan juga memori saja. Kemudian untuk yang lain adalah unit internal yang terdapat dalam prosesor dan cara kerja kaitannya dengan pengerjaan instruksi. Jadi bagaimana metode pengerjaan instruksinya itu juga terkait dengan arsitektur. Apakah arsitekturnya nanti cara mengerjakannya hanya bisa serial atau bisa paralel dan seterusnya, itu juga termasuk pada bidang arsitektur. Jadi pola pengerjaan dari instruksi. Juga terkait dengan spesifikasi yang berkaitan dengan memori dan I/O. Jadi berapa memori yang bisa dipasang, kemudian I/O yang bisa diakses itu
lebarnya atau bagaimana caranya, instruksinya apakah sama dengan akses memori atau ada instruksi tersendiri, itu juga merupakan atribut dari arsitektur. Contohnya kaitannya dengan memori itu besarnya memori yang bisa disambungkan ke microprocessor tadi. Jadi misalkan hanya bisa diberi memori sebesar 1 mega misalkan, itu berarti ketentuan dari arsitektur. Apakah bisa diperlebar, maka nanti berarti itu berkembang, arsitekturnya akan dikembangkan menjadi memori yang lebih besar misalkan. Kemudian juga terkait dengan akses I/O itu kaitannya dengan bagaimana instruksi yang bisa digunakan untuk mengakses I/O. Apakah I/O diperlakukan seperti memori sehingga bisa mengakses I/O seperti mengakses memori menggunakan instruksi yang sama atau beda. Contohnya misalkan Intel ini memiliki cara akses I/O yang berbeda dengan akses memori. Akses memori dengan menggunakan satu instruksi tertentu misalkan dengan move, tapi kalau untuk akses I/O tidak bisa menggunakan instruksi move, misalnya menggunakan instruksi I/O khusus, namanya instruksinya diberikan dengan perintah yang berbeda, contohnya pakai in dan out. Itu berarti arsitektur kaitannya dengan I/O itu namanya nanti ada tertentu. Apakah I/O-nya itu bagian dari memori atau I/O terpisah. Biasanya lalu nanti untuk kalau I/O-nya terpisah seperti Intel, ini nanti ruang I/O memiliki alamat sendiri. Mungkin Anda sudah pernah dengar istilah port. Nah, port itu adalah alamat I/O. Sedangkan address itu alamat memori. Nah, ini kaitannya dengan arsitektur. Jadi nanti yang pokok adalah set instruksi. Sementara bagian pengerjaan dan seterusnya mungkin tidak nampak oleh user, tapi yang nampak langsung bagi user, yaitu bagi pengguna atau pemrogram, nanti dia harus tahu untuk suatu prosesor yang digunakan, misalkan Intel ini, instruksi apa yang disediakan untuk membuat program. Lalu registernya apa saja yang bisa digunakan, itu juga perlu diketahui, karena tanpa itu kita nggak bisa membuat program. Nah, microprocessor Intel ini, yang dasar arsitekturnya ini, yang 8086 ini, dipergunakan oleh Intel sudah mulai dikenalkan pada tahun 1978. Jadi semua keluarga x86 mulai dari 8086, 8088, 80186, 286, 386, 486, sampai dengan Pentium dan sampai dengan Core itu memiliki arsitektur dasar yang sama, yaitu berdasarkan 8086 yang dinamakan arsitektur x86 atau oleh Intel menyebutnya ISA x86 family. Jadi arsitektur instruction set arsitektur x86 family. Jadi keluarga komputer dengan instruction set arsitektur menggunakan kode x86. Dalam perkembangannya, arsitektur dasar x86 ini dikembangkan. Misalkan registernya diperlebar dari 16 bit menjadi 32 bit. Juga ruang memori diperluas. Yang semula x86 hanya bisa mengakses 1 MB memori dikembangkan menjadi 4 MB dan seterusnya sampai dengan 64 GB. Ini pengembangan dari sisi arsitekturnya, dari sisi memori. Juga dari sisi penambahan unit-unit yang lain sudah disinggung pada kuliah sebelumnya. Itu kalau prosesor yang modern sekarang isinya tidak hanya unit dasar pengolahan data yaitu ALU, register dan CU, tetapi juga di dalamnya sudah ada FPU, ada cache memory, kemudian ada GPU, itu semuanya pengembangan. Juga instruksi yang dari dasarnya itu juga dikembangkan oleh Intel. Jadi arsitektur internal juga berkembang. Jadi cara pengolahan perintahnya, mengerjakan perintahnya mulai dari membaca instruksi dari memori, kemudian mengerjakan dan melaksanakannya, itu yang semula itu serial, dasarnya serial satu-satu bisa diparalelkan. Jadi ini arsitektur cara mengerjakan instruksi. Nah, jadi kalau kita lihat perkembangannya mulai dari yang 8086 ini sama juga yang 8088 itu prosesor 16 bit, ya, artinya register internalnya untuk menampung data itu lebarnya 16 bit.
Kemudian kapasitas memori yang bisa diakses itu 1 MB. Kemudian dikembangkan menjadi 80286 yang itu juga masih prosesor 16 bit, tapi dikembangkan dari sisi akses memorinya. Ya, kapasitas memorinya bisa diperluas menjadi 16 MB. Nah, ini kalau kapasitas memori satuannya byte. Kalau word length atau kemampuan pengolahan data kita sebut dengan lebar bit, ya, jadi 16 bit kemampuannya ini, karena nanti dengan 16 bit itu artinya maksimum sekali baca data bisa 16 bit. Juga nanti kaitannya dengan besar data dasar yang bisa diolah besarnya 16 bit. Kemudian dikembangkan menjadi prosesor 32 bit ya, 80386 juga 486 ya. Jadi 386 yang 32 bit ini memorinya juga dikembangkan dari 16 MB dikembangkan menjadi 4 GB, kemudian dikembangkan lagi dengan memasukkan FPU ya, pada 486 ini memorinya masih tetap 4 GB tapi di dalamnya sudah ada floating point unit. Jadi menggambarkan perkembangannya itu bertahap ya, bertahap menuju ke yang lebih baik ya. Juga misalkan Pentium itu juga memiliki dasar arsitekturnya menggunakan dasar dari x86, kemudian dikembangkan dari sisi bitnya ya. Jadi bitnya yang awal, Pentium yang awal itu masih 32 bit, tapi kemudian pada perkembangan Pentium yang terakhir itu juga dikembangkan 64 bit. Yang tidak kalah penting adalah instruksi baru ditambahkan untuk keperluan pengolahan data multimedia atau grafik juga ya. Jadi yang untuk multimedia ditambahkan instruksi set multimedia, oleh Intel menamakan multimedia extension. Jadi ada set instruksi yang dasar, yang ISA yang dasar tadi, kemudian ditambah ada set instruksi khusus untuk pengolahan data multimedia, namanya multimedia extension, karena misalkan nanti untuk signal processing itu perlu satu aturan-aturan algoritma tertentu yang itu juga harus didukung dengan instruksi yang mampu. Kalau nggak mampu nanti programnya terlalu rumit ya. Terlalu rumit sehingga Intel mengembangkan instruksi-instruksi yang berkaitan dengan kegunaan khusus tadi. Juga dalam bidang grafik itu lalu dikembangkan ya, atau ditambahkan instruksi baru ya, SSE, Super Scalar Extension. Jadi ada ini instruksi yang dipakai untuk pengolahan grafik. Jadi gambarannya seperti itu. Jadi dari yang dasar ini terus masih di bawah. Ya, artinya konsep dasarnya arsitektur itu masih terbawa sampai prosesor yang paling mutakhir itu masih bisa mengadopsi atau memakai atau menggunakan. Ya, artinya kalau kita punya program yang sangat lama, sangat jadul, itu sebetulnya masih bisa dijalankan. Ya, pada prosesor yang paling baru, karena yang penting itu adalah instruksinya dan register ya. Jadi register yang ada di misalkan yang terakhir di 64 bit itu juga masih bisa diakses, yang 32 bitnya masih bisa diakses 16 bit, bahkan yang 8 bitnya masih bisa diakses. Ya, pembatasan bisa dijalankannya tidak hanya tergantung kepada instruksi dasar dari prosesornya, tapi juga nanti terkait dengan sistem operasi, karena yang mengendalikan itu adalah sistem operasi. Jadi nanti itu kaitannya dengan aturan-aturan di dalam sistem operasi. Nah, jadi ini tadi perkembangannya sudah kita tunjukkan dari mulai yang prosesor 16 bit, ya, kemudian menjadi 32 bit, kemudian menjadi 64 bit. Nah, kemudian umumnya antara internal dan eksternal itu sama. Kalau registernya 16 bit juga nanti busnya itu juga 16 bit. Dalam hal ini adalah bus data. Yang terkait dengan external bus ini namanya bus datanya. Tapi ada yang beda di sini adalah antara yang internalnya 16 dengan eksternal 8 bit. Ya, inilah yang karena pada zamannya itu memori itu belum bisa menyediakan atau secara teknologinya belum bisa diakses secara 16 bit atau 2 byte, maka Intel menurunkan ya, speknya menjadi prosesor 8088. Inilah yang menjadi komputer PC pertama kali ya. Bukan yang 8086, karena ini
arsitekturnya sudah sama-sama 16 dan eksternal 16, tetapi ternyata secara kelengkapan dari sistem yaitu memori dan I/O tidak mendukung sehingga harus diturunkan, yang eksternal harus 8 bit gitu ya. Sedangkan dalam perkembangannya kemudian memori dan I/O sudah bisa menyediakan, nah ini pada 286 kemudian dan seterusnya, ini sudah bisa meningkat sehingga memori bisa memenuhi ya, akses dari prosesor ya. Sementara dari sisi memori juga berkembang mulai dari 1 MB ya, kemudian 16, kemudian menjadi 4 GB ya, kemudian menjadi 64 GB itu yang pada yang core Pentium yang terakhir, kemudian pada core lebih tinggi lagi. Nah, tapi memang kadang-kadang ada yang anomali ini karena untuk menurunkan secara ekonomis harganya gitu. Misalkan ada ini 386, ini yang DX, kemudian yang SX, ini ada yang beda antara memori dengan eksternal busnya, kaitannya dengan sistem ya. Untuk keluarga X perkembangannya X86 seperti itu. Jadi kalau kita lihat secara lebih rinci, ini yang prosesor 16 bit itu oleh Intel ini mulai dari 88, 86, kemudian 286. Ini dari sisi lebih detail tentang kecepatannya, ini yang mulai dari kalau yang 8088 5 mega, kemudian 10 mega, 12 mega, ini yang 286. Ini bus eksternalnya ya, bus eksternal, bus data ini sama-sama 16, internal 16, eksternal 16 itu 8086 dan 286. Tapi yang 8088 ini internal registernya 16, tapi bus eksternalnya, bus data eksternal itu 8 bit tadi ya. Kemudian dari sisi memori juga ini untuk yang 8088, 8086 ini cuma 1 mega memorinya, sedangkan yang 286 16 mega. Nah, di samping itu juga dalam satu sistem komputer saja kita memerlukan eksternal storage ya, hard disk. Maka juga itu berkait dengan I/O ya. Untuk mengakses itu nanti kaitannya dengan bus I/O. Nah, ini hanya mampu kalau yang awal ini hanya bisa disediakan akses ke storage hanya dari antara 10 mega sampai 20 megabyte. Jadi satuannya masih baik. Sedangkan yang 286 meningkat menjadi 80 megabyte. Nah, pada sistem komputer yang digunakan, nah, tentu saja sistem komputer kan tidak hanya hardware, tapi ada software-nya yaitu sistem operasi. Kalau kita lihat, maka yang PCXT ini menggunakan DOS. Kemudian 286 ini sudah dikembangkan mulai sistem operasi yang bisa multi program, multi proses, mulai dari Windows 3.0, Windows 3.1 dan seterusnya. Kemudian meskipun itu sudah proses sistem operasinya sudah meningkat, tapi juga masih mengikutkan, ya, artinya ini masih menjadi subset dari sistem operasi yang baru. Kemudian ada sistem OS X, ini ada presentasi yang lain. Kemudian pada perkembangan berikutnya yang 32 bit ini ya dimulai tadi dari 386 sampai akhirnya Core Duo ya. Core Duo ini semuanya arsitekturnya 32 bit ya. Tapi eksternal busnya ini bervariasi ya. Yang 386 486 ini bus eksternalnya 32 bit, ini yang mulai Pentium ini bus eksternalnya ini sudah bisa 64 bit. Juga dari sisi kapasitas RAM yang disediakan, nah, ini masih sama seperti yang 286 ya. 386 486 ini seperti 286 tadi, tapi mulai Pentium itu sudah diperluas ya untuk yang Pentium Pro khusus ini. Tapi yang Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3 ini masih sama memorinya ya. Kemudian mulai Pentium 4 ini yang sudah dikembangkan besar sekali memorinya menjadi 64 GB ya. Jadi satuannya sudah 3. Nah, juga kaitannya dengan hard disk dari storage-nya. Storage juga dikembangkan. Sudah bisa ini sampai dengan 60 GB.
Nah ini yang untuk Xeon Pentium 4 ini sudah lebih besar lagi. Kemudian juga dikembangkan karena sistem hadirnya semakin canggih, tentu saja supaya efisien, supaya bisa memanfaatkan harus didukung dengan sistem operasi yang juga canggih. Maka dikembangkan sistem operasi lebih lanjut dari Windows 3 30, 31 menjadi Windows 95, Windows 7, Windows 8, Windows 9, Windows 10 dan seterusnya. Nah, kemudian yang terakhir nih yang perkembangan yang untuk 64 bit dari keluarga x86 ya, yang diawali dari prosesor Pentium D. Ya. Pentium D ini secara internal ini 64 bit. Ya. Kemudian Pentium 4 yang tadinya 32 dikembangkan menjadi 64 bit juga. Ya. Ini yang dengan kecepatan yang 3,8 GHz. Dan sampai dengan sekarang ini yang prosesor yang menggunakan Core i, ya, sampai dengan sudah Core i9, ya, Core i9. Ya. Jadi harddisknya juga berkembang mulai dari 10 GB dan seterusnya menjadi 64 GB, dan yang terakhir ini kita bisa sudah pasang harddisk yang besar-besar, ya. Harddisk 3 ukuran sudah tera, ya, tera. Ya. Ukurannya dari mulai 128 GB sampai dengan 3 tera. Nah, maaf ini untuk yang memorinya, ya, memorinya, yang harddisknya dari 500 GB sampai dengan 10 tera, 10 tera sudah bisa mengakses. Ya. Kemudian Windowsnya tadi, ya, Windowsnya sudah dikembangkan sampai sekarang Windows 10. Ya, ini perkembangan Intel yang 16, kemudian 32 dan 64. Nah, kemudian sekarang kita lihat arsitektur internal. Ya. Arsitektur internal dari x86. Arsitektur internalnya bagaimana? Kita mengawali dari yang dasarnya, yaitu secara luar, nampak luar, secara fisik. Jadi menggunakan IC standar, kakinya 40 kaki, ini 40 pin, dengan fungsi-fungsi, ada fungsi bus, jadi ada bus data, bus alamat, ada bus kendali, dan ada power supply, ada clock dan seterusnya. Nah, jadi secara arsitektur ini ditunjukkan dalam datasheetnya, itu nomor kaki berapa, itu fungsi apa, jadi ada untuk alamat, untuk data, kemudian untuk kendali, ya. Kemudian ada untuk power supply, untuk clock dan seterusnya. Ini penting bagi kalau yang mau merancang motherboard, harus tahu pengkabelannya, penyambungannya, karena harus disikan. Ya. Tentu saja harus diperdalami bagaimana aturan-aturannya. Nah, kemudian kalau kita lihat ke dalamnya, maka secara internal kalau kita baca dari buku panduannya Intel, maka secara internal arsitekturnya seperti ini. Ya. Jadi ada beberapa unit di dalam arsitektur internalnya x86 ini. Ada bagian yang pertama merupakan bagian yang melakukan pengolahan data, yaitu ALU. Ya. Kemudian bagian yang mendukung ALU itu adalah register-register untuk dipakai untuk menyimpan sementara, register general purpose namanya. Nah, kemudian ada bagian yang merupakan antarmuka, ya, menghubungkan dengan piranti eksternal, dengan memori dan I/O. Nah, ini dinamakan dengan bus interface unit. Kemudian ada bagian yang untuk mengendalikan bagaimana cara kerja dari semua bagian-bagian yang lain. Jadi ALU harus melakukan pekerjaan apa, BU bagaimana, register nanti mau dia baca, mau ditulis bagaimana, semuanya dikendalikan oleh bagian control. Ya, control. Jadi ini ada control dan timing. Nah, inilah bagian control di sini. Nah, kemudian kaitannya dengan tadi akses memori keluar, itu diperlukan register-register alamat. Ini ada register-register alamat yang terkait untuk kaitannya dengan alamat memori, alamat I/O dan seterusnya yang diakses. Jadi ini terkait dengan register-register yang kaitannya dengan alamat. Jadi semua unit-unit yang ada di dalam internal ini terkait atau dikaitkan atau disambungkan dengan
sistem interkoneksi secara internal. Jadi ada bus internal, ya. Ada bus yang menyambungkan dari register ke ALU, dari register dari luar, dari data dari memori nanti disimpan ke register, ya. Kemudian nanti dari register diproses di ALU, hasilnya mungkin disimpan ke register atau nanti langsung dituliskan ke memori. Ya. Semuanya itu nanti sesuai dengan instruksi yang diberikan, bagaimana yang dikerjakan, lalu diatur pengendaliannya oleh bagian control unit. Nah, jadi inilah secara cara kerja internalnya seperti itu, secara gambaran dasarnya bagaimana cara kerja dari Intel x86 ini dimakan dengan arsitektur internalnya. Nah, kita bisa sederhanakan dari gambar yang rumit tadi, ada Intel menyebutnya ada 2 unit utama di dalam arsitektur x86. Ya, jadi kalau tadi ada beberapa bagian tadi, maka ini kita kelompokkan menjadi 2, yaitu ada bagian disebut dengan EU, ya, bagian execution unit, dan yang kedua bagian BU, bus interface unit, ya, bus interface unit. Jadi yang execution unit tadi unit untuk melakukan atau mengerjakan eksekusi, dan bus interface unit ini bagian yang berhubungan dengan eksternal, yaitu dengan I/O dan memori, yaitu untuk bagaimana mengambil atau membaca instruksi dari memori dan juga data, nanti itu kaitannya dengan BU. Nah, di dalam BU tadi ada ALU dan ada register. BU juga begitu, ada control yang mengendalikan, yang nanti bagaimana aksesnya, dan ada register-register yang terkait dengan alamat. Nah, register yang ada di EU apa saja tadi sudah ditunjukkan, bisa diringkas kembali. Ini bagiannya yang ada di EU dan ada di BU, yaitu yang di bagian EU, execution unit. Ini ada register general purpose tadi, ada register 16 bit sebanyak 4 buah, ini namanya AX, BX, CX, DX, 16 bit. Nah, kalau diakses per 8 bit ini dengan nama AH, AL. Ini namanya register AX, kemudian yang ini BX, ini CX dan DX. Kemudian register untuk akses atau untuk menunjuk data ke memori, itu juga di dalam program bisa menggunakan register untuk akses alamat memori. Nah, di sini ada base pointer, ada destination index, ada source index, dan ada stack pointer. Jadi ini register-register yang terkait dengan alamat memori. Tapi bisa dikendalikan oleh user. Kemudian register-register yang kaitannya dengan alamat yang akan berhubungan dengan memori juga ada di BU. Ya. Ini kaitannya dengan segmentasi. Jadi arsitektur x86 ini menggunakan metode memorinya dipecah-pecah, istilahnya disegmentasi. Jadi ada bagian program nanti ditempatkan di bagian sendiri, data juga sendiri, maka itu diberikan identitas dengan register segmen namanya. Ini ada code segmen, ada extra segmen, ada stack segmen, ada data segmen, dan ada instruction pointer. Ini register yang terkait kaitannya dengan akses memori yang dikendalikan oleh BU. Ya, kemudian nanti instruksi akan dibaca oleh BU, ditempatkan, dinamakan oleh Intel dengan instruction queue. Jadi ada antrian instruksi. Nah, jadi yang instruksi yang dibaca nanti bisa beberapa, tidak hanya satu, maka nanti diantrikan di sini. Yang siap diminta nanti akan dikerjakan. Kemudian di EU setelah nanti instruksi masuk, kemudian dengan pengendalian CU tadi akan dikendalikan operasinya dikerjakan oleh ALU. Apa nanti dari instruksi yang dibaca dari memori tadi akan dijalankan operasinya di ALU. Datanya mungkin dari register, mungkin dari memori. Nanti tergantung bagaimana mekanisme dalam instruksinya itu cara mengambil datanya. Jadi tadi sudah saya sebutkan ada 2 bagian utama pada arsitektur x86 yang dasar, yaitu ada bagian EU dan BU. Ini penting. Ya. Bagian EU berfungsi untuk mengeksekusi instruksi, berisi 2 unit, ada ALU dan register. Juga ada tambahan, sebenarnya ada register ini, ada register beberapa tadi, ada jenis, ada register data, ada register memori, dan ada
flag register. Ya. Kemudian ALU untuk melakukan operasi. Register untuk menyimpan data sementara yang akan dioperasikan. Ya. Atau juga untuk menampung hasil operasi itu juga bisa disimpan di register. Sedangkan BU, Bus Intelligence Unit, ini berfungsi untuk menyediakan instruksi yang akan dikerjakan oleh bagian EU dengan cara mengambil instruksi dari unit memori dan mengambil atau menyimpan data ke memori atau dari memori dan juga dari I/O. Jadi prinsipnya ini BU itu kaitannya dengan penyediaan instruksi maupun data, baik itu ke memori atau I/O. Jadi sebagai antarmuka ya, ke luar, ya, kemana, ke memori dan I/O. Sedang pelaksananya adalah bagian EU, Execution Unit. Lalu siapa yang mengatur? Ya tadi bagian yang tidak menampak di dalam urutan pekerjaan itu yang ngatur malah, ya, yaitu control unit, ya, bagian control itu malah yang pokok, tapi tidak terlihat oleh pengguna sebetulnya. Yang penting pengguna memberikan instruksi nanti dikerjakan. Ya, bagian EU dan BU dihubungkan melalui bus internal tadi sudah kita lihat. Ya. Kemudian EU dan BU ini oleh arsitektur Intel x86 ini bisa bekerja secara paralel. Kenapa dipisah? Itu karena tujuannya bisa paralel. Ya. Artinya gimana? Ya, artinya sembari execution unit itu melakukan pekerjaan untuk melaksanakan instruksi, maka pada saat yang bersamaan BU dapat mengambil instruksi berikutnya. Ya. Di dalam arsitekturnya itu bisa mengambil sebanyak 6 byte. Jadi disediakan queue atau antrian untuk registernya antrian instruksi itu sebanyak 6 byte. Sehingga sambil instruksinya dikerjakan, maka BU tidak nganggur, tapi ngambil instruksi berikutnya. Jadi sehingga nanti pada saat diperlukan instruksi berikutnya sudah ada di prosesor, yaitu di antrian, tinggal diambil, ya, tidak lagi harus membaca. Nah, itu bisa meningkatkan kecepatan. Ya. Jadi yang semula secara konsep dasar pelaksanaan instruksi itu baca instruksi dari memori, kodekan, laksanakan, baca lagi. Nah, ini maka sekarang sudah tidak nampak lagi. Baca itu sudah tidak merupakan bagian yang membebani lagi, karena sudah pada saat mengerjakan instruksi, di situ BU bekerja untuk mengambil instruksi berikutnya. Nah, jadi istilahnya ini bisa paralel ya, antara EU dan BU. Nah, oleh Intel ini metode ini dinamakan dengan instruction prefetch. Jadi bisa mengambil duluan ya sebelum diminta. Ya, diambil duluan sebelum diminta. Ini istilahnya adalah instruction prefetch. Jadi instruksinya bisa diambilkan duluan karena dia bisa paralel dengan operasi ALU, maka pada saat ALU melakukan operasi juga BU mengambil instruksi. Nah, ini namanya proses itu namanya instruction prefetch. Jadi punya kemampuan instruction prefetch. Ya, ini istilah ini yang diberikan oleh Intel. Ya. Tapi sebenarnya istilah umumnya adalah pipeline. Ya. Metodenya adalah pipeline, metode pemipaan. Ya. Nah, pada EU tadi terdapat ada 9 buah register, ya, 4 buah register untuk data, namanya AX, BX, CX, dan DX. Kemudian 4 buah register untuk alamat data atau pointer, ada SI yaitu source index, ada DI destination index, ada BP base pointer, ada SP stack pointer. Kemudian ada register flag namanya, ya, ada 1 buah, yaitu register yang menyimpan kondisi operasi. Nah, jadi satu operasi nanti kondisinya perlu disimpan. Untuk apa? Diperlukan nanti untuk instruksi berikutnya. Misalkan apa? Misalkan adalah contoh ada instruksi membandingkan. Apakah A lebih besar dari B? Maka nanti yang dipentingkan bukan besarnya A dan B, tapi adalah hasil pembandingannya bagaimana. Nah, hasil pembandingannya itu kan berarti kalau ditanya apakah lebih besar, itu kan jawabannya ya atau tidak. Maka jawaban ya atau tidak itu kan berarti bisa disimpan sebagai 01. Katakanlah kalau 0 itu ya, kalau 1 tidak, itu sebaliknya. Yang penting itu ada 2 nilai. Ya. Maka itu cukup disimpan sebagai 1 bit sebetulnya, hasil kondisi dari suatu operasi. Ya. Dalam hal ini contohnya adalah operasi kondisi seperti itu. Ya. Mengecek, ya. Misalkan apakah lebih besar, apakah sama dengan 0, dan seterusnya. Itu sebenarnya hasilnya adalah suatu kondisi. Kondisi bisa disimpan dalam 1 bit. Nah, karena
proses kondisi itu banyak sekali macam-macam, maka itu disimpan di dalam kelompok bit yang disimpan dalam namanya register flag. Ya, jadi di dalam register flag nanti ada posisi bit tertentu itu untuk flag apa. Ya. Misalkan ada flag namanya flag carry, flag hasil sisa hitungan carry. Ya. Kemudian ada tadi flag sign, flag tanda, hasilnya gimana tadi, plus atau minus, ya. Itu kaitannya dengan lebih besar, lebih kecil, gitu ya. Apa ada sign zero? Nah, kalau sama dengan berarti kan itu nanti dia 0, ya. Nilainya 0. Kalau dikurangi A dibandingkan dengan B, kalau sama, kalau dikurangkan kan nilainya 0. Nah, itu semuanya namanya flag register. Disimpan dalam flag register. Kemudian BIUT itu ada 5 buah register untuk kaitannya dengan segmentasi, karena menggunakan segmentasi di Intel. Jadi ada register code segment, ada data segment, ada stack segment, ada extra segment, dan satu buah register sebagai penunjuk instruksi, namanya instruction pointer. Ini secara arsitektur generic name-nya adalah, nama umumnya adalah program counter, register program counter. Intel memberi nama instruction pointer karena masing-masing register ini semuanya 16 bit. 16 bit. Jadi register segmen 16 bit, register pointer 16 bit, tapi nanti harus bisa menunjuk ke memori yang lebarnya 1 mega. 1 mega itu memerlukan 20 bit alamatnya. Jadi bukan 20 bit, 20 bit. Nah, bagaimana membentuk 20 bit dari 16 bit tadi? Nah, maka itulah dikombinasi dari segmen dengan IP. Nah, itu nanti pada materi kuliah yang akan datang kita akan melihat bagaimana mekanismenya. Mekanisme segmentasi. Oke, jadi ini register yang ada di dalam bagian EU tadi ya, dan BIU. Jadi yang ini tadi yang EU, ya, execution unit ini yang sebelah kanan, kemudian yang BIU ini yang sebelah kiri. Itu arsitektur internal dilihat dari sisi fungsinya ada 2, EU dan BIU, dan juga masing-masing register yang terdapat di dalamnya. Oke, kemudian untuk detailnya, ya ini untuk masih readingnya, jadi tadi sudah dicerangkan, ini saya kira lebih jelas. Ini adalah register untuk yang register utamanya adalah register general purpose yang utama. Ini adalah register data tadi AX, BX, EX, DX, kemudian register index dan register pointer. Nah, namanya kenapa nama AX? Ini Intel menamakan A karena fungsinya untuk akumulator. B itu untuk basis. Jadi di samping bisa untuk general purpose data, juga ini biasanya nanti dipakai untuk alamat dasar, sehingga namanya base address, ya bisa pakai BX. Kemudian C ini counter, nanti biasanya dipakai untuk instruksi perulangan. Nilai perulangan ditaruh di register CX. Kemudian D ini karena secara khusus juga nanti dipakai untuk mengalamati data yang ada di I/O. Jadi ini adalah data I/O, yang biasanya diberi nama ini register data. Biasanya punya. Ya, jadi ada fungsi generik untuk data, tapi ada fungsi khusus kalau terkait dengan instruksi yang nanti dikerjakan. Kemudian ini register index dan register pointer. Nah, tadi yang saya jelaskan tadi, register flag ini punya susunan seperti ini. Jadi artinya register flag ini tersusun dari beberapa informasi. Ada C, ada P, dan seterusnya. C ini carry flag, P ini parity, ini auxiliary carry, ini zero, ini sign, ini ada trap, ada interrupt, ada direction, kemudian ada overflow. Kemudian segmen register ada 4, ini kaitannya dengan segmentasi memori dan instruction pointer. Nah, gambaran register internal pada arsitektur dasar x86. Jadi kalau mau memprogram harus tahu dari instruksi terkait dengan register, maka harus difahami register yang dimiliki. Nah, kemudian kita lihat perkembangannya pada arsitektur x86 yang berikutnya, yang dikembangkan pada 286. Meskipun ini masih
16 bit tadi, tapi secara internal arsitekturnya ditingkatkan. Jadi kalau tadi x86 itu hanya 2 unit, EU dan BIU, ini pada 286 oleh Intel dikembangkan unit-unitnya. Ya. Jadi ada ALU, ini execution unit, kemudian ada bus unit, kemudian ada instruction unit, kemudian ada address unit. Jadi sebetulnya ini address unit dengan bus unit itu tadi adalah dari dasarnya adalah BIU tadi ya. Bus interface unit ini dipecah menjadi dua, ada address unit dan ada bus unit. Kemudian yang execution unit tadi dipecah menjadi dua, ini ada instruction unit dan ada execution unit ini tadi. Jadi ini pemecahannya ini tujuannya apa? Nah, tujuannya untuk membuat supaya tingkat paralelnya bisa meningkat. Ya. Kalau tadi dengan instruction prefetch tadi kan separuh-separuh, artinya 50 kalau itu 100% mengerjakan instruksi, maka 50% itu execution, 50% penyediaan instruksi BIU tadi. Maka kalau di overlap itu 50%, 50%. Maka ini nanti kalau di overlap, ini berarti masing-masing 20%. Nanti ini secara teoritis, itu nanti ini bisa meningkatkan kinerja, kecepatannya lebih tinggi nanti. Ya. Jadi di samping clock secara fisik, maka pola pembagian unit-unit di dalam arsitekturnya ini juga akan mempengaruhi kinerja. Ya. Semakin banyak unitnya, nanti akan ada overlap yang banyak dan itu akan menjadikan nanti kecepatannya meningkat. Kemudian ditinggalkan arsitektur yang 386 ya. 386 ini menjadi beberapa unit tambahan lagi. Jadi di situ ada beberapa unit yang sudah ditambahkan, ada BIU, kemudian ada MMU, ada Memory Management Unit, kemudian ada CU, kemudian ada execution unit dan ada instruction unit. Ya, jadi di sini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dari 4 unit tadi yang 286 menjadi 4 unit, menjadi 5 unit. Ya. Dari 4 unit 286 menjadi 5 unit pada 386. Tentu saja ini di samping arsitektur ini kan terkait dengan pengerjaan instruksi. Nanti kaitannya dengan itu terkait dengan arsitektur pola pelaksanaan. Ya. Kemudian pada arsitektur yang 32 ini, yaitu yang pada 386 ini, registernya itu berarti 32 bit. Ya. Yang semula tadi register 16 bit itu AX ditingkatkan menjadi 32 bit, diberi nama E tambahan. Ya. Tambahannya E, extended AX, lalu disingkat dengan EAX, EBX, ECX, dan EDX. Kemudian yang register untuk pointer dan index tadi juga ditambah E, EBP, ESP, ESI, EDI. Ini semuanya juga 32 bit. Ini register 32 bit. Jadi jadwal posnya ini ada 8. Kemudian register untuk instruksi, untuk mengakses instruksi, yaitu IP juga ditingkatkan menjadi 32 bit menjadi EIP. Jadi ini Extended Instruction Pointer. Jadi sebetulnya dengan register untuk akses memori yang 32 bit, itu berarti sudah bisa mengakses memori dengan lebar memori atau ruang memori 2/32. Berarti sudah bisa memiliki akses ke memori selebar 2/32. Itu berapa? Yaitu 4 GB. Ya, kalau 32 bit berarti 2/32 itu 4 GB. Ya. Jadi 2/10 itu 1 kilo, 2/20 itu 1 mega, 2/30 itu 1 giga. Maka kalau 2/32, 2/2 itu 4, 2/30 itu giga, maka kapasitasnya bisa akses dengan 2/32 itu berarti memiliki akses ke memori sebesar 4 gigabyte. Nah, itu sudah sangat cukup sebetulnya. Ya. Jadi program yang besarnya 4 giga itu sudah sangat besar dan itu yang kira-kira jarang lah gitu ya.
Jadi dengan 32 bit itu sudah cukup, tidak perlu ada segmentasi lagi. Tapi ini untuk arsitektur, supaya arsitektur dasar masih tetap ada ya, karena ini juga dia dengan arsitektur yang 32, maka program-program yang 16 bit juga masih bisa dijalankan karena itu tidak terputus ya. Jadi Intel menggunakan pola berlanjut, jadi yang lama masih diikutkan terus ya. Jadi ini register segmennya masih tetap 16 bit ya. Jadi artinya kalau nanti program yang jalan itu program yang 16 bit, maka dia pasti akan akses segmen ini. Juga registernya yang diakses nanti separuhnya, ya. Tidak 32 tapi 16. Nah, jadi artinya yang prosesor yang lebih tinggi itu bisa melayani ya, yang lebih rendah, itu maksudnya itu. Itu dari sisi register yang 32 itu ada sebenarnya ada 8 buah ya, yang general purpose tadi, data dan indeks dan pointer. Jadi bisa diakses dengan penuh 32 bit dengan nama depannya. Tapi kalau bisa juga diakses, tadi sudah saya sebutkan, ini bisa diakses separuhnya menjadi hanya 16 bit dengan nama yang semula yaitu AX. Kalau ya jadi tempatnya sama, tapi kalau diakses dengan nama AX berarti yang diakses cuma separuhnya 16 bit. Ya ini berarti tidak bisa diakses ya. Kalau mau diakses harus dengan nama AX, itu penuh 32 bit. Ini seterusnya ya. Kemudian juga BP, SI, DI, ST ini juga ini yang register 16 bit. Kemudian yang register 16 bit juga itu bisa diakses separuhnya, masih bisa dilayani dengan nama AH, AL, BH, BL, CH, CL, dan DH, DL. Ini juga yang register dari 32 bisa diakses dengan 16 bit, bisa diakses dengan 8 bit. AL itu yang low, AH yang high byte. Ini 1 byte gitu. Kemudian ini gambaran saja, ini cara mengaksesnya tadi. Kalau AX itu penuh, kalau separuhnya ini AX, kalau seperempatnya 1 byte ini AH, AL. Berlaku untuk yang lain. Jadi secara lengkap ini registernya polanya seperti ini ya. Jadi ada general purpose yang 8 buah ya, dari AX sampai dengan EDI. Kemudian register segmen masih tetap 16 bit. Kemudian yang IP ini program counter tadi registernya adalah yang 32 bit. Kemudian register flagnya juga, flagnya yang semula 16 bit dikembangkan menjadi 32 bit. Nah, untuk yang segmen ada tambahan 2 segmen baru, yaitu ada FS dan GS. Ini untuk tadi menambah kemampuan untuk akses data. Jadi ini tambahan untuk data segmen. Itu untuk register yang arsitektur 32 bit. Oke, sekarang kita lanjut dengan register yang 64 bit. Nah, jadi untuk arsitektur yang 64 bit, ya, mulai dari Pentium, itu dikembangkan registernya ya. Dari 32 bit tadi yang AX itu menjadi RAX ya. Menjadi R. Nah ini tambahan diganti R. Kalau AX tadi 32, maka RAX ini 64 bit. Nah di samping ini menjadi 64 bit juga ditambah ya. Jadi kalau yang tadi 32 bit itu hanya ada 8 buah register, ini ada 16. Jadi lalu yang nomor register 8 sampai 15 ini diberi nama dengan R8 sampai R15. Tapi kalau register yang dari nomor 0 sampai 7, ini tadi mengikuti nama sebelumnya. Tapi bisa juga di dalam register program yang 64 bit ini nanti diakses dengan R juga, jadi R0 sampai R7. Itu artinya R0 itu RAX, R7 itu nanti RSP. Nah, di samping ini register yang general purpose, tadi ada register flag, ya, ini juga 64 bit, jadi E-flags menjadi R-flags. Ya. Kemudian register pointer juga begitu.
Jadi EIP dari extended IP menjadi RIP, register IP, register IP, register instruction pointer ini juga 64 bit. Nah, kemudian sebenarnya mulai dari 386 atau 486 sudah dikenakan instruksi MMX dan SSX ya, maka itu juga memerlukan register khusus. Nah, jadi ini ada register yang dipakai untuk multimedia dan sekaligus juga untuk floating point yang di 486 itu kan sudah ada floating point di dalamnya, itu maka perlu register untuk menampung data floating point. Jadi kalau ini register general, register apa namanya, register integer ya, register integer dipakai untuk menampung data integer. Maka nanti bilangan pecahan punya register khusus namanya floating point register. Ini bisa diperlakukan sebagai floating point register untuk melakukan pecahan juga nanti pada instruksi-instruksi yang kaitannya dengan multimedia extension, itu kaitannya dengan menggunakan register ini juga. Kemudian ini yang register untuk instruksi untuk SSC tadi, yang untuk apa namanya super scalar ya, extension untuk pengolahan grafik, ini registernya kalau yang untuk standar general purpose dan floating point dan MMS itu registernya 64 bit, maka yang untuk multimedia ini registernya 2 kalinya menjadi 128 karena memang datanya untuk grafik itu besar-besar dan juga banyak, maka ini juga ada register untuk multimedia. Jadi untuk instruksi yang SSE super scalar extension itu nanti memerlukan dukungan register khusus. Nah, oke, inilah gambaran ya perkembangan dari arsitektur Intel yang prosesor yang sederhana menjadi meningkat yang sampai sekarang yang menjadi sangat canggih itu dikembangkan secara bertingkat, bertahap ya, tidak ada sesuatu yang ujuk-ujuk ya, jadi melalui tahapan-tahapan yang dikembangkan berlanjut seperti ini. Nah, oke, ini contoh gambaran yang berbeda tapi sama ya, jadi register dasarnya, kemudian ada register flag tadi. Nah, jadi sebenarnya masih ada register segmen itu tadi pada gambar sebelumnya tadi tidak muncul. Ini secara hardware-nya masih ada. Ya. Jadi artinya sebetulnya kalau kita menggunakan prosesor yang 64 bit tadi, ya, kan ini registernya 64 bit. Ini bisa diakses 32, bisa diakses 16 dengan nama AX, bisa diakses dengan per byte-nya, bisa diakses dengan AHL, masih bisa. Ya. Jadi instruksinya masih bisa mengakses register-register ini, apakah diakses full 64 atau separuhnya 32 atau seperempatnya itu 16 AX atau bahkan register 1 byte-nya yaitu AHL. Ya. Jadi instruksinya masih bisa disediakan. Karena itu juga masih disediakan segmen juga. Ya. Jadi sekali lagi juga tergantung nanti sistem operasinya apakah masih mendukung tidak, kaitannya itu yang mengendalikan sistem operasi. Ya. Jadi misalkan kalau sekarang kita menjalankan program DOS di Windows yang 64, ya nggak akan jalan karena Windows 64-nya sudah tidak menyediakan rutin-rutin atau subrutin dukungan untuk bisa mengakses register yang 16 bit. Ya. Jadi shell DOS-nya sudah nggak ada. Ya. Nah, terpaksa kalau mau misalkan menjalankan di 64 bit untuk program DOS yang 16 bit itu terpaksa harus dipasang sendiri apa namanya shell DOS. Nah, misalkan ada DOSBox atau semacamnya. Ya, jadi itu dipasang sendiri sehingga nanti programnya sebenarnya dijalankan di atasnya DOSBox tadi. DOSBox nanti akan menerjemahkan ke mengambil melalui apa namanya Windows-nya, di perantara Windows-nya nanti dia akan bisa mengenali register yang ada. Tapi Windows-nya sendiri yang 64 sudah tidak menyediakan akses langsung. Nah, ini yang register-register yang lain tadi. Ini ya, jadi ada untuk floating point ini dipakai untuk juga untuk bisa untuk apa namanya tadi untuk multimedia. Nah, ini tadi yang register untuk register multimedia tadi ya, SMMM. Kemudian ini tadi register apa namanya MMX ini yang multimedia extension yang ini.
ini yang sama panjangnya dengan yang register floating point, yaitu yang 64 bit. Tapi khusus untuk floating point nanti ada tambahan statusnya, ya, jadi ada statusnya sehingga nanti panjangnya dari 64 ditambah 15 atau ya 16 bit ini menjadi 79. Ini register untuk yang 64 bit. Ya, itu gambaran dasar dari prosesor Intel x86 mulai dari yang 16, 32 dan 64 bit. Ya, kita bisa cepat, ini tadi gambaran register yang dari 64 bit tadi sudah saya sebutkan. RAX kalau mau diakses sebagai 64 bit, kalau 32 bit maka namanya AX, kalau 16 bit namanya AX, kalau 8 bit bisa diakses dengan AL atau AH. Untuk yang lain seperti itu. Ya, oke, saya kira untuk materi kuliah tentang arsitektur dasar dari prosesor x86 itu kita sudah mempelajari arsitektur dasar mulai dari yang 16 bit, 32 bit dan 64 bit. Untuk itu saya ucapkan terima kasih telah mengikuti kuliah untuk sesi kali ini. Sampai jumpa untuk kuliah yang berikutnya. Terima kasih.